Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, di video kami terakhir mengenai RTX 4060 Ti yang pertama kali datang ke kami terus langsung dites, langsung ditampilkan itu yang hasil performa gaming itu. Ada yang nanya bagaimana kalau dibandingkan dengan 3060 Ti. Ada juga nanya kenapa nggak dibandingkan sama 3060 Ti. Jangan terlalu banyak berteori ya. Simply yang terjadi pada saat itu adalah kita tidak bisa memperoleh 3060 Ti dengan cepat. Itu aja. Udah sederhana. Nah, sekarang di dalam video ini kita hadirkan 3060 Ti-nya. Ya, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana perbandingan antara 4060 Ti dengan 3060 Ti. Tapi resolusinya kita ganti ya. Kalau kemarin udah pernah ya 1080. Sekarang kita bikin di 1440. Sekaligus untuk menjawab sebetulnya ada masalah nggak sih sebetulnya kalau dia jalan di 1440p 2560 ke 1440. Soalnya kan katanya dirancang buat 1080p yang satu ini. Dan sekalian juga kami akan membuat database ya. Ngumpulin sejumlah graphics card, buka-buka gudang lagi, cek lagi, pinjam-pinjam lagi gitu ya, untuk bikin database yang lengkap. Jadi kalau bisa bikin pengujian kita akan bisa lihat database yang lebih konsisten lagi sekarang ya. Dan kita juga nambahin beberapa game ya, seperti Hogwarts Legacy, dan ada beberapa game lagi mungkin nanti akan kita tambahkan. Sekaligus juga dengan pengujian compute juga ya. Jadi nanti kita akan tambahin lagi, terserah itu mau dari Nvidia, mau itu dari Intel, atau mau itu dari Radeon, AMD. Kita akan coba tes semuanya untuk bisa dapatkan database yang lebih komprehensif. Jadi pembahasannya bisa lebih detail. Tapi tentunya untuk melengkapin kita akan butuh waktu yang tidak sebentar ya. Ya sabar-sabar dulu aja. Nah, untuk video kali ini mungkin kita nambahin database kita dengan 3060 Ti sekaligus dibandingkan dengan 4060 Ti di sini ya. Masih berkutat seputar gaming. Saya tahu banyak banget yang memang meminta supaya kami ngujinya nggak cuma gaming doang, dan kami bikin polling. Ternyata persentase yang membutuhkan sebuah GPU kelas atas, bukan kelas atas ya, menengah kali ya, menengah atas ya, 7-10 juta itu sudah butuh tidak hanya gaming. Jadi memang kalau mau bikin review yang tepat itu adalah tidak boleh hanya nge-review part gaming doang. Itu sebabnya di video yang kemarin kami tidak membuat kesimpulan apakah VGA ini layak beli atau tidak layak beli sama sekali, karena emang belum lengkap aja hasil pengujiannya. Itu sebetulnya lebih ke arah kami terima VGA baru banget, datang driver baru nongol, langsung dites. Dalam 24 jam kita buatkan video pengujian mengenai ya si graphics card ini dibandingkan dengan ya graphics apa yang lain yang kita nemu gitu. Oke, tapi singkat kata coba kita lihat aja langsung 4060 Ti versus 3060 Ti dalam gaming saja ya, tapi resolusinya ada di 1440p. Oke, sebelum mulai ya, untuk menyamakan aja, ini testbed kita ya, bisa dilihat ya. Ini adalah testbed yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kalian pakai testbed yang serupa atau dasar PC kalian serupa, hasil pengujiannya harusnya mirip-mirip. Sementara kalau akan beda ya mungkin akan ada bedanya juga hasil tentunya. Tapi paling enggak ini kan kita harus samakan terus testbed kita supaya kita bisa bandingkan VGA dari masa ke masa. Oh ya, satu lagi yang mesti diingat, yang kita tes ini dua-duanya versi FE. Berarti kalau kalian beli VGA yang versi non FE yang ada di Indonesia itu ya biasanya performanya sama atau lebih tinggi, bahkan kebanyakan sih lebih tinggi ya. Oke, langsung aja kita mulai ke pengujiannya. Oke, kita mulai dulu dari Assassin's Creed Valhalla ya. Settingannya ada di ultra high. Kalau si 4060 Ti ini kita bisa lihat average frame rate-nya ada di 87,1 fps, sementara untuk 3060 Ti ada di 80,4 fps ya. Untuk lain-lainnya bisa dilihat di sini ya. GPU powernya makan dayanya berapa ya. Terus total system powernya juga berapa di sini. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau ini Cyberpunk 2077 dengan ray tracing, settingannya artinya di medium, DLSS-nya di balance, crowd-nya ada di high. Sama ya, dua-duanya ya. Average frame rate-nya untuk 4060 Ti ada di 58 fps, sementara untuk yang 3060 Ti ada 53,5 fps.
Lanjut, kita di F1 settingannya ada di ultra high, DLSS-nya kita off kan di sini ya. Untuk average frame rate kita dapat 4060 Ti di 151,7 fps, sementara untuk 3060 Ti di 117,3 fps. Nah, kalau kita pasang di ray tracing, settingannya ada di ultra high, artinya ultra high, DLSS-nya di quality, kita bisa lihat average frame rate-nya untuk 4060 Ti ada di 94,3 fps, sementara untuk 3060 Ti itu ada di 78,2 fps. Beralih ke God of War, settingannya di Ultra, DLSS-nya di off dulu ya. Kita lihat bahwa average frame rate-nya di 65,5 fps untuk 4060 Ti, sementara untuk 3060 Ti ya mirip-mirip di 63,5 fps. Ya tentunya di sini kalau mau lebih tinggi lagi dapat fps-nya ya nyalain aja DLSS-nya di situ ya. Kemudian untuk Hogwarts Legacy, ya kita pasang ray tracingnya dihidupkan di sini ya. Jadi settingannya di ultra, artinya di ultra, DLSS di quality. Kita dapat average frame rate di 78,5 fps untuk 4060 Ti dan 74,7 fps untuk 3060 Ti. Mirip. Lanjut ke Horizon Zero Dawn ya. Ini kita pakai Ultimate Quality. Di sini lucu, 4060 Ti-nya dapat 80,2 fps, sementara 3060 Ti-nya lebih tinggi di 83 fps. Menarik ini ya.
Nah, kalau yang ini adalah Resident Evil 8. Prioritas grafik settingannya. Untuk average frame rate ada di 215,8 fps untuk yang 4060 Ti. Lalu untuk yang 3060 Ti ada di 190,9 fps. Sementara itu di game yang sama kalau kita hidupkan ray tracing, average frame rate di 4060 Ti itu ada di 136 fps, lalu untuk di 3060 Ti ada di 122,6 fps. Shadow of the Tomb Raider, nah ini settingannya di highest, artinya di ultra, TAA, lalu DLSS-nya kita off kan di sini ya. Kita lihat average frame rate-nya di 4060 Ti ada di 71,4 fps, sementara untuk 3060 Ti di 59,3 fps. Untuk The Witcher 3 Complete Edition, settingannya ada di Ultra, DLSS kita matikan di sini. Average frame rate untuk 4060 Ti ada di 58,9 fps, sementara 3060 Ti ada di 55,9 fps. Sementara itu kalau ray tracing dihidupkan, DLSS kita hidupkan juga di balance ya. Average frame rate-nya untuk 4060 Ti ada di 61,4 fps. Untuk 3060 Ti ada di 54,8 fps.
Kemudian terakhir di Uncharted 4, settingannya ada di Ultra ya, average frame rate-nya di 4060 Ti adalah 79,5 fps, sementara 3060 Ti ada di 74,7 fps. Ya, kurang lebih seperti itu hasil pengujiannya. Ya, kalau kalian nanya ada VGA baru lagi kan Bang yang juga datang, ya sayangnya sih di kita nggak datang VGA-nya, nggak tahu kenapa ya. Ya semoga nanti akan datang juga, jadi kita bisa tambahkan lagi dalam database kita juga yang sedang baru mulai dibangun ini. Tapi paling nggak sekarang kita bisa menjawab sedikit mengenai paling nggak performa gaming di 1440p antara 4060 Ti dengan 3060 Ti, karena dua ini harus saling menggantikan harusnya ya. Ya, nah ada yang bilang katanya kan 3060 Ti masih terlalu bagus untuk digantikan dengan 4060 Ti. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa performanya itu terbilang mencukupi, dua-duanya bahkan masih mencukupi untuk 1440p. Seenggaknya untuk game-game yang kami pakai, dan kalau memang targetnya itu gaming di kisaran 60 fps ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa peningkatan performa antara RTX 3060 Ti ke 4060 Ti itu ada, tapi itu kecil sebetulnya. Sampai bahkan ada yang nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya gitu, mirip banget. Ya, jadi kebanyakan memang cuma di kisaran 5% aja bedanya. Bisa nggak terasa sih ya. Dapat versi OC aja yang lebih tinggi di 3060 Ti, kita kejar kayaknya tuh. Kemudian untuk konsumsi daya, kalau kita bicara soal GPU-nya aja, si 4060 Ti yang 8GB ini di sekitar 120 sampai 150 watt. Sementara untuk 3060 Ti yang sama-sama 8GB itu di kisaran 190 sampai 200 watt. Jadi yang baru ini memang sekitar 25% ya, lebih hemat di sisi GPU-nya aja. Tapi tentunya ini akan berimbas ya ke konsumsi daya sistemnya. Totalnya juga akan turun ya, karena kalau VGA-nya turun lumayan jauh juga sih ini ya. Ya, jadi untuk performa memang relatif lebih kenceng sedikit ya, dan dayanya 4060 Ti 8GB ini jelas itu lebih hemat. Problemnya memang ada di harga. Ya. Seperti biasa kalau baru datang, mungkin awal-awal video ini hadir, kalian tonton, kalian akan lihat bahwa harga di Indonesia mungkin ada yang udah pre-order, ada yang udah nampil harganya. 4060 Ti ini tinggi harganya, lebih tinggi daripada 3060 Ti. Ya, bahkan jadi membuat dia tidak begitu menarik untuk sekarang. Kalau kita melihat dari sisi gamingnya aja, kita belum teskan sisi compute-nya seperti apa ya. Jadi memang sangat disayangkan di awal datangnya tinggi, tapi rasanya ya sejauh yang kami tahu, semua GPU baru itu lebih tinggi harganya, selalu lebih tinggi kalau di Indonesia. Ya nggak tahu kenapa deh, tapi selalu begitu. Ya mungkin saya tahu, tapi ya tidak bisa terlalu banyak berasumsi lah. Tapi intinya kalau baru datang akan selalu lebih tinggi harganya. Biasanya kan gitu ya, diributin pada saat datang, tinggi harganya, tinggi harganya. Ntar kalau harganya turun, diem semua tuh, nggak dibahas tuh kalau harganya turun. Ya ini kita ada di era di mana 4060 Ti baru datang, jadi harganya pasti lebih tinggi. Jadi memang masih kurang menarik sih sebetulnya. Nah kedepannya semoga nanti kita bisa nemu yang versi yang lebih gede lagi VRAM-nya, karena memang harusnya ada yang lebih gede lagi VRAM-nya. Semoga pada saat itu keluar juga harganya udah lebih normal buat yang 8GB ya. Dan tentunya kita juga akan ngetes compute, ini masih lagi dikerjakan tes untuk compute-nya, baik itu untuk pengujian video, pengujian 3D rendering, CAD, AI, kita tes. Jadi kita bisa lihat, karena kan dari kalian sendiri yang minta ya, masih ingat kan kalian sendiri yang minta dari polling bahwa VGA di 7-10 juta itu bukan hanya untuk main game doang. Bahkan ada yang nulis di komentar bahwa itu ya nggak mungkin lah, pasti buat macam-macam juga.
Ya pasti kalau di Indonesia ini akan ada beda lah sama yang di belahan barat sana, di mana mungkin harga segini nih buat main game aja oke, nggak masalah. Kalau di Indonesia harga segini nggak bisa sih buat main game, saya sih setuju. Buat di Indonesia sih harga segini udah harus lebih dari sekedar gaming ya, setuju ya. Oke, tapi coba bantu kami. Kalau misalnya ada game-game yang menurut kalian layak baru dan layak untuk dipakai, ya tulis ya di kolom komentar buat masukan kami. Lalu kalau juga misalnya ada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kemampuan compute dari sebuah GPU juga tulis, karena kami sekarang udah mengumpulkan beberapa. Tapi kalau misalnya dari kalian ada lagi yang setuju, wah yang ini juga, oke fine, kita coba. Kita akan lihat konsistensinya apakah emang enak buat dipakai sebagai perbandingan antara GPU ya. Oke, jadi kalau ada masukan silahkan taruh di kolom komentar aja. Sekali lagi saya ingetin, tidak ada saran belanja di sini. Kita hanya nguji, dan terus terang ini belum pengujian terakhir kami terhadap GPU ini. Kedepannya nanti kita akan tambahin lagi GPU yang lain atau grafik card yang lain supaya lebih komprehensif lagi datanya. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.